Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milar Stuningsih, kelas 19A7 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta, Prodi D3 Rekapedis dan Informasi Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi Sistem Pencernaan yang diampu oleh dosen Ibu Lisdiah Dewi Arini, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem endokrin. Sebelum saya mulai, kita perlu tahu dulu apa itu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini merupakan kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar. Yang pertama, pineal atau kelenjar endokrin kecil yang terletak di pusat otak. Yang kedua, hipotalamus, struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang atau jaringan. Yang ketiga, pituitari atau hipofisis, yaitu kelenjar endokrin berbentuk oval kecil berlokasi pada dasar otak atau di bawah hipotalamus. Yang keempat, tiroid atau kelenjar endokrin terbesar di leher berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. Yang kelima, paratiroid, yaitu kelenjar kecil yang terletak di bawah kelenjar tiroid. Yang keenam, timus atau kelenjar kecil yang terletak di dada bagian atas di bawah tulang dada, merupakan bagian dari sistem limfatik. Yang ketujuh, adrenalin, yaitu bekerja saat kondisi stres. Yang ke-8, pankreas, kelenjar pencernaan yang menghasilkan bagian enzim. Yang ke-9, ovari atau tempat pembentukan ovum. Yang ke-10, testis, yaitu tempat pembentukan sperma. Selanjutnya, hormon dan kelenjar endokrin. Hormon merupakan zat kimia yang disekresikan di dalam darah oleh satu atau kelompok sel yang menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon yaitu memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Kemudian cara kerja masing-masing hormon. Yang pertama, parakrin, yaitu efek di sel sekitar yang melalui difusi. Yang kedua, autokrin, yaitu efek di sel penghasil yang melalui difusi. Endokrin, yaitu efek di sel yang jauh melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Selanjutnya, kerja hormon. Yang pertama, perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. Yang kedua, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misalnya reproduksi dan perawatan anak. Yang keempat, fase kehidupan, misalnya pubertas atau menopause. Yang kelima, mengatur siklus reproduksi. Selanjutnya, pengaturan produksi hormon. Pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus atau kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Kontrol produksi hormon. Produksi yang terlalu banyak atau terlalu kurang oleh kelenjar yang bersangkutan akan dicegah melalui mekanisme feedback. Variasi kadar hormon dalam darah akan terdeteksi oleh bagian otak hipotalamus yang merangsang pituitari untuk memodifikasi produk tropik atau menyestimulasi kelenjar sesuai jenis hormonnya. Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang melalui fungsi penting bagi tubuh dan selanjutnya dikirim ke lobus anterior, yaitu bak terbesar hipofisis atau pituitari oleh hipotalamus. Ada dua faktor regulasi. Yang pertama, faktor pelepas atau flashing faktor, menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu. Yang kedua, faktor penghambat atau inhibiting faktor, dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah hormon antagonistik, yaitu hormon yang menyebabkan efek yang berlawanan. Contohnya,
glukagon, dan insulin. Nah, saat kadar gula turun, pankreas memproduksi glukagon untuk meningkatkan kadar gula darah. Kemudian saat kadar gula tinggi, pankreas memproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya, kelenjar hipofisis yang biasa disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis yaitu yang pertama, gonadotropin atau FSH-LH yang mengatur kelenjar gonad atau kelamin. Yang kedua, somatotropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga, tirotropik atau TSH untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Yang keempat, kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Yang kelima, MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Yang keenam, antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Yang ketujuh, oksitosis untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Melatonin biasanya dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang berfungsi sebagai pil tidur. Fungsinya memperbaiki kulit ketika tidur pada waktu malam. Kemudian melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan dan mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusakkan sel-sel badan. Yang kedua, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Nah, kelenjar gondok menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitosin. Tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi. Kemudian kalsitosin untuk mencegah pengkeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan mineral yodium menyebabkan pembengkakan kelenjar gondok. Kekurangan hormon bisa menyebabkan kerdil dan kelebihan hormon bisa pertumbuhan raksasa. Kelenjar tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher. Kekurangan hormon bisa menyebabkan kelembapan otak, kerdil, dan penyakit jantung. Fungsi kelenjar tiroid yaitu membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, dan membantu tumbuh normal organ, kemudian menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid, berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara yang pertama, meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, dan yang kedua, reabsorpsi kalsium dari ginjal. Yang keempat, kelenjar anak ginjal. Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon. Yang pertama, aldosteron, yaitu meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Yang kedua, kortisol, yang mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga, androgen, yaitu bahan baku testosteron. Bagian modula yaitu menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi untuk meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu patofisiologi sistem endokrin. Nah, gangguan pada kelenjar endokrin itu ada gangguan kelenjar hipofisis, gangguan kelenjar tiroid, gangguan hipersekresi adrenal, pankreas atau metabolisme glukosa, dan diabetes mellitus. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hormon kelenjar hipofisis. Di bagian atas terdapat adenohipofisis atau anterior pituitary atau FSH, LH, ACTH. Yang kedua, neurohipofisis atau posterior pituitary, yaitu ada oksitosis, ADH, GH, prolaktin, dan TSH. Contoh beberapa gangguan pada kelenjar hipofisis. Yang pertama, gigantisme
dan akromegalis, kemudian hipotuitarisme. Nah, adenoma pada growth hormone. Tumor yang disebabkan oleh hipersekresi GH disertai dengan keadaan yang pertama akromegali pada orang dewasa dan gigantisme pada anak-anak. Tanda dan gejala. Gigantisme ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh, lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional. Kemudian akromegali ditandai dengan pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Yang kedua, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal juga disebut anak ginjal. Kelenjar ini terletak di superior ginjal. 3 kelompok hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama, mineralokortikoid, yaitu aldosteron. Efek aldosteron meningkatkan jumlah Na dan menurunkan jumlah K dalam cairan ekstraseluler selama proses pembentukan urin. Dan yang kedua, glukokortikoid, yaitu kortisol. Peran kortisol yaitu mengontrol metabolisme KH, protein, dan lemak. Kemudian membantu menolak efek destruktif dan stres mental dan fisik. Yang ketiga, hormon seks adrenal atau androgen dan estrogen yang identik dengan yang dihasilkan gonad. Androgen dan estrogen adrenal menimbulkan efek maskulinitas dan feminitas. Efek yang dihasilkan karena berlebihan kadar aldosteron yaitu menyebabkan hipokalemia atau keadaan menurun konsentrasi K dalam plasma darah. Dan yang kedua, penderita mengalami kelemahan otot yang berat. Efek rendahnya kadar aldosteron yaitu mensekresi ion K dalam cairan ekstraseluler dan meningkatkan 60-100% menyebabkan keracunan jantung. Kemudian kortisol yang berlebihan menyebabkan sindrom Cushing yang ditandai oleh meningkatkan kadar glukosa darah atau hiperglikemia, menurunnya protein dan meningkatnya timbunan lemak. Selanjutnya, glukosa tercampur dalam urin atau glukosuria mirip dengan DM sehingga disebut diabetes adrenal. Dan sebagian glukosa diendapkan sebagai lemak tubuh di atas bahu dan wajah sehingga disebut punuk kerbau atau buffalo hump dan muka bulan atau moon face. Kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal yaitu maskulinitas pada wanita dewasa ditandai dengan hirsutisme yaitu mengalami pola pertumbuhan rambut tubuh pria dan suara berat, otot lengan dan tungkai berkembang, payudara mengecil, menstruasi mungkin berhenti. Dan yang kedua, pseudohermafroditis pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. Dan yang ketiga, pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Gejala pubertas precox antara lain yang pertama, suara menjadi berat, tumbuh jenggot, dan penis membesar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.